Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan isi saya Mala dalam Cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Hari ini kita akan ngobrol tentang kehidupan pernikahan yang merdeka. Banyak sekali pasangan yang merasa bahwa setelah mereka menikah, kok jadi tidak bisa bebas ya? Tidak bisa jadi apa adanya, merasa dibatasi, dan perasaan-perasaan lain yang intinya merasa hidupnya tidak merdeka. Coba kita renungkan, mengapa kehidupan pernikahan kita tidak merdeka? Pengertian tidak merdeka di sini adalah kita sebagai suami istri tidak menjadi pribadi yang otentik atau bisa apa adanya di hadapan pasangan kita. Dan kita merasa tidak aman, takut kalau pasangan kita tersinggung atau marah. Sehingga tanpa disadari kita tidak bisa menjadi apa adanya dan kita tidak merdeka, ya. Nah, itu tuh takut tersinggung. Itu yang seringkali suka ada di antara hubungan pernikahan ya. Dulu kalau istri saya sudah diam, udah nggak ngomong, nggak berkata-kata, apalagi kalau dia ngomong terserah kamu aja deh. Wah, rasanya udah serem banget deh kalau udah gitu. Jadi saya seperti disuruh untuk dapat menebak perasaannya dan apa yang ada di dalam hati pikirannya. Atmosfer seperti ini membuat saya jadi tidak aman, tidak nyaman, serba salah, dan tidak merdeka. Akhirnya, saya juga malas untuk mengucapkan atau mengungkapkan isi hati saya kepada dia. Nah, bayangkan kalau situasi dan atmosfer seperti ini terjadi setiap hari, terus menerus dan sepertinya tidak ada perubahan. Tentunya ini akan membuat kita menjadi lelah. Nah, akibatnya kita berdua di dalam pernikahan nih, kita membuang waktu dan kesempatan untuk menikmati kehidupan pernikahan yang indah, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Cinta yang dulu begitu manis dan indah, seperti sudah hambar, sehingga kita tidak merasakan satu keindahan, bahkan kita merasa sudah pasrah dan menganggap ya udahlah mau apa lagi, mungkin beginilah pernikahan gitu ya. Jadi sepertinya merasa ya udah pernikahan ya seperti ini begitu. Padahal Tuhan menciptakan pernikahan bukan seperti ini loh. Ingat nggak dulu waktu kita saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah? Bukankah kita seperti punya pengharapan bahwa pernikahan kita ke depan akan manis dan indah? Oke lovers, mari kita lihat ya firman Tuhannya. Ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Wah, bagus banget ya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran tentang diri kita. Yuk kita baca ya, Yohanes pasal 16 ayat 13 dalam versi The Passion Translation. Tetapi ketika Roh yang memberi kebenaran itu datang, Dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Dan Dia akan mengungkapkan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang. Wah, bukankah luar biasa? Ketika Roh kebenaran itu datang, Dia menyingkapkan kenyataan-kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kita. Dan kebenaran-kebenaran yang disingkapkan oleh Roh Kudus inilah yang akan memerdekakan kita. Amin. Dan membuat kita menjadi pribadi yang otentik, yaitu menjadi seperti apa kata Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau dalam versi TPT-nya berkata, karena jika kalian menerima kebenaran,
itu akan melepaskan berkat yang lebih besar ke dalam hidup kalian. Amin. Katakan, karena jika kalian menerima kebenaran, bahasa Inggrisnya embrace ya, dan kebenaran itulah yang akan melepaskan berkat yang lebih besar ke dalam kehidupan kita. Wow, bukankah luar Amin. biasa? Nyata kalau kita embrace the truth, menerima kebenaran itu akan melepaskan berkat yang lebih besar dalam kehidupan Amin. kita. Karena arti kata kebenaran yang dimaksud adalah kebenarannya Tuhan, bukan kebenaran manusia. Nah, hidup dalam kebenaran Tuhan inilah yang akan membuat kita menjadi pasangan yang merdeka. Dan tentunya membuat kehidupan pernikahan kita akan menjadi merdeka. Amin. Ya, saya dulu melihat Agus dengan kebenaran saya sendiri. Jadi saya melihat Agus, suami yang tercinta ini, sepertinya dia masih banyak ya yang harus dibereskan dan diluruskan begitu. Karena saya melihat dalam diri Agus ada hal-hal yang tidak benar menurut pandangan saya. Sehingga tanpa disadari saya membuat Agus menjadi tidak merdeka dan saya pun menjadi tidak merdeka juga. Suatu hari ketika saya sedang duduk dan melihat, memandang kepada Agus yang tercinta ini, Amin. dia sedang main gitar ya. Lalu tiba-tiba ada suatu pengertian terlintas dalam pikiran saya bahwa Tuhan sudah memberikan seorang suami yang luar biasa untuk saya. Amin. Dia bisa main gitar dan saya senang menyanyi gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik bagi kami berdua. Amin. Mengapa? Karena kami saling melengkapi. Iya. Nah, penyingkapan kebenaran tentang keberadaan kami berdua yang saling melengkapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Iya. Yang menyingkapkan tentang kebenaran yang dari Tuhan. Iya, betul. Hanya Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran yang dari Tuhan. Demikian juga dengan saya. Tuhan menyingkapkan kepada saya kebenaran tentang pribadi Mala yang tercinta ini. Yang sebenarnya seperti apa sih? Gitu. Dimana saya semakin mengenali bahwa ternyata Mala istri saya ini pribadi yang tegas. Pribadi yang jujur. Nah, malah si saya ini juga nggak suka nih yang kompromi-kompromi ya. Bahkan nggak suka nih kalau ambil jalan pintas, maunya yang lurus, yang benar. Jadi kebenaran yang disingkapkan oleh Roh Kudus ini membuat kami menjadi pasangan yang merdeka dan saling melengkapi. Ketika kebenaran yang dari Tuhan ini menjadi dasar dan pegangan kita untuk melihat dan mengenali diri kita dan pasangan kita, maka kita ini tidak lagi memperlakukan diri kita dan pasangan kita menurut pandangan dan kebenaran kita sendiri. Nah, penting sekali hal ini sehingga kami dapat merasakan atmosfer kasih dan kemerdekaan dalam kehidupan pernikahan kami. Dan tentunya kami masing-masing bisa menjadi diri kami yang otentik dan merdeka itu. So lovers, bagaimana nih supaya kita bisa terus diingatkan untuk memiliki kehidupan pernikahan yang merdeka? Yang pertama adalah jangan kita merasa diri kita paling benar dan pasangan kita yang gak benar gitu ya. Sehingga kita nih berusaha untuk membuat pasangan kita sesuai dengan standar kebenaran kita. Nah, ingat ya, jangan merasa paling benar ya, penting sekali. Yang kedua, kita harus memakai kebenarannya Tuhan untuk mengenali dan melihat diri kita dan pasangan kita secara otentik. Sehingga kehidupan pernikahan kita menjadi merdeka. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang otentik. Sekali lagi ya, yang ketiga adalah menjadi pribadi yang otentik dan merdeka dalam kehidupan pernikahan kita. Nah, ini akan membuat kita saling mencintai dan membuat pernikahan kita sebagai pasangan menjadi merdeka. Amin. Mungkin setelah mendengar sharing dan kesaksian kami ini, ada beberapa lovers yang merasa kehidupan pernikahannya sudah seperti tidak ada kemerdekaan lagi. Sudah nggak ada lagi hal-hal yang indah. Mari kita berdoa dan kita membawa pernikahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam kami
akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran tentang diri kami dan pasangan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang otentik dan merdeka. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi pasangan yang saling melengkapi dan saling mencintai, sehingga cerita tentang cinta selalu mengalir dalam kehidupan pernikahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.